Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Purnamasari, SPDI. Kita kali ini akan membahas mengenai bab 7, yaitu meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian tentu sudah tahu apa itu malaikat. Malaikat adalah makhluk yang selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjalankan dan melaksanakan apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita bahas tentang materi meneladani ketaatan malaikat ini, yaitu pembahasan tentang malaikat terkait adalah satu pengertian iman kepada malaikat, kemudian yang kedua dalil beriman kepada malaikat, yang ketiga tugas dan nama-nama malaikat, sifat-sifat malaikat, perbedaan malaikat jin dan manusia. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada malaikat dan perilaku apa saja yang mencerminkan iman kepada malaikat. Akan kita bahas yang pertama adalah pengertian iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana iman itu secara bahasa adalah percaya atau yakin. Jadi, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dan membenarkan. Iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada dan yang mana keberadaannya bersifat gaib, artinya malaikat tidak tampak oleh mata. Yang selanjutnya ada dalil tentang beriman kepada malaikat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir, yang artinya Rasul atau Muhammad beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka kemudian berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan kemudian mereka kembali berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Nah, yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai nama malaikat dan tugas-tugasnya. Wah, malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul-rasulnya. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Yang keempat adalah malaikat Israel. Ini bertugas sebagai pencabut nyawa manusia. Yang kelima adalah malaikat Raqib yang mencatat amal baik manusia. Kemudian yang keenam ada malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang ketujuh ada malaikat Mungkar, mana tugasnya memeriksa manusia di alam kubur. Yang selanjutnya adalah malaikat Nakir. Malaikat Nakir ini tugasnya menanyai mayit di dalam kubur. Kemudian ada malaikat yang kesembilan, yaitu malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga.
Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sifat-sifat malaikat. Malaikat tidak pernah sombong dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membantah apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah durhaka dan selalu berusaha bertasbih. Selain pekerjaannya dan tugas-tugasnya, para malaikat selalu bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu tidak pernah makan dan tidak pernah minum. Malaikat juga tidak memiliki jenis kelamin, tidak laki-laki dan tidak perempuan. Dan selanjutnya perbedaan malaikat, jin dan manusia. Nah, malaikat, jin dan manusia ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghuni alam semesta. Yang mana ketiga makhluk ini memiliki perbedaan. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, dan jin diciptakan dari api, sementara manusia diciptakan dari tanah. Malaikat dan jin bersifat gaib, sementara manusia bersifat tampak atau terlihat atau bertubuh kasar. Dan selanjutnya ada malaikat selalu patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara jin dan manusia ada yang patuh dan ada yang tidak. Malaikat tidak memiliki nafsu, sementara manusia dan memiliki hawa nafsu. Malaikat tidak makan dan tidak minum, sementara manusia dan jin makan dan juga minum. Sementara kemudian yang selanjutnya adalah malaikat memiliki pikiran yang jernih. Sementara manusia memiliki pikiran yang berubah-ubah karena memiliki akal dan nafsu. Sementara hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, mampu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong manusia untuk selalu bertindak hati-hati dan mendorong manusia untuk selalu melakukan amal baik dan amal buruk. Karena sebelumnya tadi sudah kita bahas bahwa ada malaikat itu yang mencatat amal kebaikan juga amal keburukan. Dan yang terakhir adalah contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Yang pertama, tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong dan tidak pula menyombongkan diri. Yang kedua, menjadi pribadi yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para malaikat. Taati perintah orang tua dan guru dan senantiasa mendoakan orang tua dan guru kita. Kemanapun berada, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengajak beramal baik dan juga buruk. Ya, demikian penjelasan saya mengenai materi meneladani malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.